Yo guys, welcome back to my channel. Sadar gak sih kalau selama ini tuh kita tuh kayak lagi nyicil kiamat kecil. Kiamat kecil. Mungkin kedengaran lebay ya, tapi coba deh kalian lihat benda apa yang aku pegang ini. Yap, tutup botol plastik. Mungkin kita sering kali tuh pakai benda itu paling cuma sekitar 10 detik lah buat buka minuman kemasan itu kan. Paling cuma 10 detik. Tapi begitu kita buang, bumi itu butuh sekitar 450 tahun buat ngedegradasi atau ngehancurin benda ini. Yang jadi masalah itu kita nggak sendirian guys. Ada sekitar 278 juta masyarakat Indonesia yang juga ngelakuin hal yang sama. Dan ini tuh bisa jadi masalah. Oke, kali ini kita bakal bahas kemana perginya sampah yang kita buang selama ini. Terus apa aja solusi yang bisa kita lakuin buat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sampah yang selama ini mengganggu kita, gitulah ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Let's go. Oke, kita mulai dari data dulu kali ya. Berdasarkan SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025-2026, jumlah timbulan sampah kita itu sudah mencapai 68,5 juta ton per tahun. Angka ini tuh nggak masuk akal kalau cuma dibayangin. Oke, kita coba bikin analogi lah ya. Satu orang Indonesia itu nyumbang 0,8 kg sampah per hari. Coba deh kita bayangin kalau misalkan itu dikumpulin di seluruh Indonesia, sekitar 278 juta masyarakat Indonesia. Itu udah kayak 8.000 menara Eiffel yang ditumpuk di satu. Dan yang lebih horornya yaitu 35% atau sekitar 23,9 juta ton sampah itu nggak masuk ke TPA. Nah terus mereka larinya kemana? Mereka itu larinya ke sungai, ke laut, atau bahkan dibakar di pekarangan rumah, atau bahkan di pinggir jalan yang asapnya itu kita hirup setiap pagi. Kalian tahu nggak sih penyumbang terbesarnya sampah itu dari mana? Banyak yang ngira kalau sampah atau musuh besarnya itu sampah plastik. Padahal sebenarnya sampah sisa makanan atau food waste itu penyumbang terbesarnya atau raja terakhirnya, yaitu 41% dari total timbulan sampah secara volume. Nah, terus nanti ada yang nanya, loh kok malah sampah makanan, sisa makanan raja terbesarnya atau penyumbang terbesarnya? Ya, padahal kan sampah makanan itu kan organik, kan bisa terurai, kan bisa hancur, kan bisa membusuk gitu. Ya gimana ya, sampah sisa makanan itu gini, sampah yang ada di TPA itu numpuk kayak gunung gitu, numpuk kayak gunung. Nah, karena tumpukan itu banyak sampah yang di bawah-bawah atau di dasar-dasar yang ketimbun itu nggak dapat oksigen, dan alhasil malah nimbulin gas metana, yang mana gas metana itu 25 kali lebih kuat dalam memicu pemanasan global. Bahkan ya, gas metana itu lebih kuat daripada karbon dioksida dari knalpot, dari polusi-polusi yang kendaraan yang kita pakai sehari-hari gitu. Ingat gak kejadian tragedi TPA Luwi Gajah, yang mana tuh karena TPA Luwi Gajah itu sampahnya udah banyak banget gitu ya, dan numpuk, terus gas metana juga gampang banget kebakar. Alhasil terjadi ledakan tuh, kebakaran, yang mana gas metana itu meledak, sampahnya tuh jadi longsor gitu, longsor yang ratusan pemukiman warga itu tertimbun sama longsoran sampah. So, dengan kata lain, kalau kita nyisain makanan ya, kita nyisain sampah sayur, kita misalnya makan sayur kangkung gitu ya, atau makan ikan, kita makan seafood, atau kita makan apapun lah itu, terus kita sisain, ujung-ujungnya ya sampah-sampah makanan itu nanti kebuangnya apa? Ke TPA lagi. Dan kalau kita ibaratin ya, kalau kita nyisain sama makanan itu sama aja kayak kita lagi ngerakit bom. Waktu ngerakit bom ya nanti bisa suatu waktu bisa meledak tuh di TPA. Dan kalau buat urusan sampah plastik nih ya, sampah plastik itu cuma 10% yang didaur ulang sampai sekarang. Sisanya jadi apa?
sisanya jadi mikroplastik, yang mana mikroplastik itu cemarin perairan lah ya, cemarin sungai, cemarin laut. Bahkan di tahun 2025 kemarin itu hasil riset penelitian itu udah nemuin mikroplastik itu udah ada ditemuin di aliran darah, bahkan di paru-paru. Jadi karena mikroplastik ini kecil-kecil ya, mereka bahkan bisa masuk ke aliran darah manusia gitu, aliran darah kita, paru-paru dan organ-organ lainnya. Dari apa? Dari hasil tangkapan laut atau tangkapan air atau makanan yang kita cerna, yang mereka itu juga udah terkontaminasi, udah ada kandungan mikroplastiknya. Alhasil ya udah, begitu kita konsumsi masuk deh itu mikroplastiknya juga. Tapi tenang ya, di sini tuh aku nggak mau bikin kita semua tuh stres atau depresi gitu ya, mikir masalah ini. Sebenarnya kita tuh bisa nyari solusinya, yaitu sampah itu sebenarnya cuma sumber daya yang salah tempat, guys. Oke, kita bakal mulai dari cara-caranya lah ya, beberapa cara yang bisa kita lakuin buat menanggulangi masalah sampah ini. Yaitu yang pertama, kan kita ngelakuin yang namanya budidaya maggot atau belatung BFF. Kan lagi apa ya, booming ya, lagi tren-trennya itu budidaya maggot atau ternak maggot. Nah, larva maggot ini tuh ya bisa dibilang rakus lah. Mereka tuh nafsu makannya gede, yang mana tuh sampah makanan yang kita buang nanti kita buang ke mereka. Nanti mereka tuh mereka urai sendiri tuh, mereka makanin, terus nanti sisa dari hasil pengolahan mereka itu bakal jadi protein yang paten banget lah, yang kalau misalnya kita jual itu bisa jadi potensi cuan yang gila banget lah pokoknya. Ya bisa dibilang ya cuannya itu ya karena untuk pakannya si maggot ini sendiri itu ya hasil dari apa yang kita sisa-sisa apa yang kita makan gitu, terus kita buang ke mereka, kita kasih ke mereka dan mereka olah gitu. Dan ya itulah nanti seiring berjalannya waktu mereka semakin lama semakin banyak dan bisa menghasilkan cuan dari apa yang kita kasih ke mereka. Ya makanya itu sampah kita itu sebenarnya tuh aset, guys, yang bisa hasilin duit. Jadi ya janganlah dikasih ke TPA secara cuma-cuma gitu, secara gratisan gitu lah. Oke, yang kedua yaitu digitalisasi bank sampah. Ya masa iya hari gini gitu ya kita masih ngasih sampah itu secara cuma-cuma ke TPA secara gratisan gitu, yang malah gak dapet apa-apa. Sekarang itu bank sampah itu udah mulai masuk ke ranah digital, yaitu ya kita misalkan kita kumpulin sampah, kita pilah, kita pisah-pisahin yang mana yang kertas, yang mana yang botol beling, yang mana yang kardus. Terus nanti kita panggil mereka via HP kita ya, lewat HP kita pakai aplikasi yang ya kayak contohnya ya ada ekosistem yang kalau misalnya kita mau drop in ya, kita mau ngedrop sendiri, kita yang jalan sendiri ke sana, kita kasih ke mereka, nanti yang mereka timbang terus ntar dapat cuannya dari situ. Atau misalkan ya kayak mall sampah atau duitin gitu ya, yang mereka tuh nanti tinggal kita call aja, kita hubungin mereka via WA gitu ya, nanti mereka bakal datang dan nimbang sampah kita, dan ya udah ntar mereka kasih tuh uangnya yang berupa saldo e-wallet. Alhasil tempat kita jadi bersih, kita juga dapat saldo e-wallet kita juga. Nah, buat yang di skala industri sendiri, sampah yang nggak bisa didaur ulang itu bakal diubah jadi RDF atau refuse derived fuel, yang mana tuh bahasa gampangnya tuh dirubah jadi batu bara hijau, yang kalau nanti itu dipakai, ya itu bisa gantiin batu bara lah ya, bisa digantiin batu bara, karena batu bara kan terbatas ya. Sedangkan ini sampah itu diolah jadi batu bara hijau ini, yang mana tuh nanti lebih ramah lingkungan lah ya, lebih ramah lingkungan, terus bisa dijadiin bahan baku buat semen juga, buat bahan baku bangunan yang lebih ramah lingkungan. Sampah kita juga bisa diubah jadi
tenaga listrik, kayak kayak mungkin pembangkit listrik tenaga sampah dan sebagainya. Ya jadi tuh sampah yang tercampur itu tuh sebenarnya udah langkah yang salah guys. Sebenarnya sampah itu bisa jadi cuan, bisa jadi hal yang menguntungkan, yang bisa ngasih kita tambahan sedikit uang lah ya, kalau misalnya kita ngerti cara ngolahnya. Oke, buat kita sendiri itu apa lagi terus yang bisa kita lakuin? Ya ada beberapa cara juga yang bisa kita lakuin ya sebagai pribadi ya, sebagai individu. Ya kayak misalkan kita mulai bawa peralatan kita sendiri, persenjataan kita sendiri, kayak misalnya kita bawa tumbler, kita bawa botol minum sendiri, terus kita bawa alat makan kita sendiri, terus kita juga bawa tas sendiri, tas belanja sendiri, atau tote bag. Terus kita juga jangan nyisain makanan lah ya gitu loh, jangan nyisain makanan, kalau makan kita habisin. Terus kita mulai pilah sampah dari rumah. Selain juga TPA itu lebih lega, gas metana juga semakin berkurang. Karena apa ya, karena kiriman sampah yang diterima di TPA itu semakin lama semakin berkurang. Jadi kita juga secara nggak langsung itu ngecegah bencana yang ada di TPA itu sering berjalannya waktu. Dan untuk si last bosnya ya, si bos terakhirnya itu atau final bosnya itu sama makanan, itu kita sesimpel kita nggak nyisain makanan itu udah ngurangin banget timbulan sampah, volume sampah yang ada di TPA guys. Jadi semakin banyak orang yang ngelakuin hal ini atau nggak nyisain makanan gitu, nggak nyisain makanan mereka, sisa makanan mereka, itu udah semakin lama TPA itu akan semakin lega. Karena apa ya, semakin berkurang juga demand sampah yang mereka terima gitu. Nah ini juga salah satu harapan gue juga ya, yang semoga aja kebanyakan orang bisa lakuin gitu ya. Kita juga berkaca kalau misalnya kita mau ngambil dari sudut pandang agama, ekonomi gitu-gitulah ya. Mohon maaf tapi sedikit ya, koreksi kalau aku salah. Kita ngebayanginnya kalau orang itu, banyak orang di luar sana yang susah makan. Jadi kalau misalnya kita bisa makan dan ternyata kita nyisain makanan itu aku sering kali ya mikirnya itu, biar makanan itu habis, ngebayangin itu orang-orang yang kesusahan atau kelaparan di luar sana. Jadi ya kita juga harus bersyukur juga dengan cara kita nggak nyisain makanan, karena di luar sana ya banyak orang yang kelaparan gitu loh. Ya mungkin semua ini udah klise banget lah ya, udah biasa banget lah ya, udah mainstream gitu. Tapi coba deh kalau misalkan gak cuma 1-2 orang atau 3 orang yang ngelakuin, tapi hampir semua masyarakat, rakyat Indonesia itu ngelakuin hal yang sama gitu, udah mulai ngebangun habit yang sama atau kebiasaan yang sama atau budaya yang sama gitu. Itu bakal, wah itu udah bukan sepele lagi lah, nggak mainstream jadinya kan, tapi bawa impact atau dampak yang besar buat lingkungan, bahkan buat di negara sekitaran kita ini gitu. Oke, sebagai penutup mungkin aku juga mau ngasih challenge sekalian lah ya, atau tantangan, yaitu kalian mulai pilah sampah kalian sendiri dari rumah atau kamar kalian gitulah ya. Terus kayak misalkan kalian nggak bawa sedotan plastik pas jajan, atau kalian bawa alat makan sendiri, atau kalian bawa tote bag sendiri, kalian mulai ngurangin tuh sisain makanan, atau kalian selalu habisin makanan kalian kalau kalian lagi makan. Itu bakal ngebantu banget sih guys, serius. Kesimpulannya ya, masalah sampah ini tuh bukan cuman masalah dari pemerintah aja, bukan urusan pemerintah aja atau urusan yang punya kepentingan aja, tapi itu tuh semua tuh akar masalah itu dari kita sendiri, dari kesadaran kita sendiri. Jadi ya aku juga di sini mau sekedar sekalian lah ya, mau sekalian nyadarin kita bahwa negara kita tuh atau dunia kita, bumi kita tuh perlu dijaga gitu loh, perlu dirawat. Dan bumi itu nggak butuh satu orang yang usaha buat zero waste secara sempurna gitu, enggak. Tapi sebenarnya bumi kita tuh lebih butuh banyak orang atau jutaan orang yang mau ngelakuin hal yang sepele ini. Mungkin nggak sempurna, tapi setidaknya mereka udah mulai bergerak atau move on ke arah budaya atau kebiasaan habit yang lebih baik, yaitu ngurangin sampah. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga aja ini bisa mengedukasi dan bermanfaat buat kita semua lah ya. Ini juga mohon maaf banget lah ya, aku udah lama nggak bikin video karena aku juga ya ada beberapa masalah gitulah ya, kayak dulu. Tapi aku mungkin sekarang mau lebih rajin lagi bikin video, karena ya biar bisa relevan juga dengan perkembangan zaman gitu lah ya, yang mana semua udah serba konten gitu, apa dikontenin gitu ya kan. Oke, see you in the next video, bye.